Selamat pagi pemirsa, Anda kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time, program berita terpercaya yang mengawali hari Anda dengan informasi paling aktual. Pagi ini kami telah merangkum 3 berita terpopuler yang wajib Anda ketahui. Siapkan kopi Anda, karena hari ini dimulai dengan berita yang menggugah. Informasi pertama, kilang Pertamina Dumai terbakar pada Rabu malam dan sempat menimbulkan ledakan besar hingga mengakibatkan warga di sekitar kawasan operasional kilang panik. Kobaran api dan kepulan asap tinggi keluar dari dalam kawasan operasional kilang sehingga membuat warga panik berlarian keluar rumah. Bahkan ada beberapa di antaranya mengevakuasikan anggota keluarga ke tempat yang lebih aman. Akibat peristiwa ini, beberapa warga dirawat sempat syok, sementara warga yang mengalami trauma berat langsung dilarikan ke RSUD Dumai guna penanganan intensif. Manajer Communication PT KPI Dumai Agustiawan menjelaskan, kondisi kilang sudah dapat dikendalikan, sementara pihak pemadam fokus melakukan pemadaman dan pendinginan. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Dumai Agustiawan meminta agar masyarakat di sekitar lokasi kebakaran tidak panik karena tim pengendalian tengah bekerja untuk mengurangi dampak kebakaran agar tidak meluas. Saat ini tim pengendalian lagi bekerja untuk bagaimana meminimalisir dampaknya supaya tidak lebih luas lagi. Itu yang kita kendalikan. Nah, ketika memang ternyata dari dalam dapat informasi bahwa ini tidak bisa dikendalikan dan dibutuhkan evakuasi masyarakat, maka baru kita bunyikan sirine. Nah, saat ini informasi dari dalam itu masih bisa kita kendalikan. Ya, makanya kita tidak sampaikan ke masyarakat. Ya, masyarakat untuk saat ini mohon tidak panik. Nanti kita akan tetap turunkan. Ya, ambulan kita turunkan, untuk antisipasi untuk masyarakat kita juga akan seperti ini. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan vonis terhadap 3 terdakwa kasus kematian Dr. Aulia, mahasiswa program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Undip. Dalam vonisnya, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 9 bulan penjara atas terdakwa Zara Yupita Azra, senior program pendidikan dokter spesialis Undip, dan Sri Muryani, staf administrasi prodi anestesiologi FK Undip. Sementara mantan Kaprodi PPDS Anestesi Undip Taufik Nugroho mendapat vonis lebih berat, yaitu hukuman 2 tahun penjara. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai terdakwa Zara terbukti melakukan tindak pidana pemerasan secara berlanjut. Hakim menilai unsur memaksa dengan ancaman terpenuhi melalui praktik iuran dan kewajiban penyediaan makan prolong bagi senior yang dialami para residen baru. Nah, terkait itu rendahnya suatu putusan, ya kekhawatiran kita kan ini tidak akan bisa memberikan efek jera kepada para pelaku-pelaku ini gitu. Ya mungkin pada saat ini mungkin orang lain ya, tapi besok nanti ya kita nggak tahu, mungkin keluarga kita atau teman kita yang jadi korban juga gitu. Puluhan unit kendaraan mewah hasil sitaan Komisi Pemberantasan Korupsi dipindahkan dari Gedung Merah Putih KPK Setiabudi, Jakarta Selatan menuju ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau Rukbasan di Cawang, Jakarta Timur. Kendaraan tersebut disita terkait dugaan kasus pemerasan sertifikasi K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang menjerat mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer atau Noel. Sebanyak 25 mobil dan 7 unit motor dari beragam jenis dan merek dibawa satu persatu keluar dari Gedung Merah Putih KPK. KPK menyatakan kendaraan tersebut untuk sementara waktu akan dititipkan di Rukbasan sebagai barang bukti untuk keperluan penyidikan. Demikian rangkuman berita pagi ini di Metro Pagi Prime Time. Tetaplah bersama kami untuk informasi terkini sepanjang hari karena dunia terus bergerak dan kami ada di sini untuk memastikan Anda tetap terdepan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.